Main menu itu gampang. Main menu tuh gampang. Kalian hanya tinggal meletakkan beberapa tombol atau button saja, yang apabila button itu diklik, akan menampilkan berbagai hal yang berbeda-beda. Ya, nggak sesimpel itu juga sih kalau buatnya seperti ini ya. Terlihat kompleks ya. Tapi di video kali ini, saya hanya akan berbagi cara membuat main menu yang simpel saja. Pertama-tama, yang kita butuhkan adalah background. Bisa itu berupa animasi, berupa background warna polos, atau gambar yang kalian suka. Dan letakkan judul gamenya di depan background itu, supaya orang yang membuka aplikasinya nggak lupa sedang memainkan game apa. Selanjutnya, tombol atau button. Langkah terakhir adalah untuk membuat saat cursor diarahkan ke tombol, akan menampilkan efek hover, dan bisa diklik untuk menampilkan action tertentu atau halaman lain. Jadi, langsung saja kita buka Unity, lalu kita buka proyek kita sebelumnya. Pertama, kita akan membuat scene baru. Klik kanan, lalu klik create, dan klik scene. Beri nama main menu. Klik 2 kali pada scene main menu, maka scene baru akan terbuka. Tampilannya seperti ini ya. Buat folder baru untuk menyimpan aset-aset menunya. Kemudian klik kanan pada hierarki, klik UI, dan klik image. Image di sini nantinya akan berfungsi sebagai background. Karena itu, image saya rubah namanya menjadi BG atau singkatan dari background. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 2 gambar background ya. Saya pilih salah satunya. Ini untuk saya jadikan backgroundnya. Teman-teman juga bisa mengambil background dari Asset Store. Gambar yang telah diimport dari Unity Asset Store bisa teman-teman kelompokkan ke folder aset main menu agar lebih tertata. Kembali ke BG di hierarki, seret gambar yang diinginkan ke dalam source image. Lihat di bagian inspektor, klik Anchor Preset, tahan Alt sambil menekan gambar yang paling tengah. Kita coba klik play, maka tampilan background akan full seperti itu. Jika mengimpor gambar dari luar, dia tidak akan bisa langsung ditaruh di source image, maka tipe tekstur dari gambarnya harus dirubah menjadi Spirited 2D and UI. Maka gambar dapat dimasukkan ke dalam source image. Oke, kita buat judul gamenya. Klik kanan di kanvas, klik UI, kemudian klik Text Mesh Pro. Nanti tampilannya akan seperti ini. Tinggal diklik saja button importnya. Atur tata letak judul gamenya, bisa menggunakan Anchor Preset. Kemudian kita ganti ya, new text ini jadi nama judul gamenya. Di sini rollable. Di sini bisa juga kita ganti ukuran fontnya. Kita kasih agak gede dikit. Biar lebih menarik, kita ganti ya jenis font hurufnya. Di sini caranya bisa diklik di sini, lalu pilih font yang disediakan oleh Unity-nya. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan font lain, bisa klik di sini Windows, Text Mesh Pro, pilih font Asset Creator. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan font baru yang teman-teman inginkan. Tapi sebelumnya kita harus memasukkan font dari luar ke dalam aset kita dulu. Nih, saya punya contoh-contoh font, tinggal ditarik ke dalam. Misalnya saya ambil 3 ini. Nah, kemudian klik seperti tadi. Nah, akan masuk ke halaman ini. Dan tinggal dipilih mana font dari luar tadi yang mau dibuat untuk menjadi Mesh Pro-nya. Teman-teman tinggal klik Generate, kemudian kita save. Setelah itu, font baru tadi sudah bisa langsung dipakai. Dengan cara seret ke dalam font aset. Sesuaikan ukuran fontnya. Ini biar kelihatan, kita coba ganti dulu warna judulnya. Oke, selanjutnya kita buat buttonnya. Klik di kanvas, UI, terus ke button Text Mesh Pro. 300 kali 80. Biar lebih bagus, kita rubah warna tombolnya. Di sini mau saya kasih transparan. Tapi nanti kalau di hover atau diarahkan cursornya, dia jadi kayak
ada warnanya gitu tapi semi transparan ya. Kita coba play ya. Nah, jadi begini kalau diklik baru dia ungu tua. Kita ganti dulu jadi play. Ganti fontnya juga. Ganti ukuran. Ganti warna. Ubah dulu nama game objeknya jadi mulai button. Karena kita bahasa Indonesia, kita ganti aja deh ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja, kita ganti mulai. Kita lanjut buat button yang lainnya. Teman-teman bisa kalau mau pengen cepet, pakai perintah copy paste aja ya, nggak buat satu-satu kayak gini. Atur letak-letak buttonnya, terus kita ganti semua nama game objeknya ya. Jadi nanti ada pengaturan button, sama ada keluar button. Nama di teksnya juga kita rubah, jadi nanti semuanya ada mulai, pengaturan, sama keluar. Kita coba play. Nah, jadi nanti dia kayak gini. Bisa diklik, tapi belum ada perpindahan karena belum kita kasih codingannya. Kita rapikan dulu semuanya, kita buat tombol-tombol ini berada dalam satu game objek yang namanya main menu. Jadi kita taruh mereka ke dalam satu kesatuan main menu. Sekarang kita tambahin codingannya, kita masuk ke game objek main menu, klik add components, kita buat script baru. Di sini kita kasih nama main menu, terus kita klik 2 kali. Oke, untuk langkah codingannya, untuk codingnya teman-teman bisa ngikutin aja di sini ya. Jadi, cara kerja dari scene manager di sini, nanti kan di sini ada nih load scene, mengaktifkan scene yang akan diaktifkan berdasarkan ini build index +1. Jadi nanti dia akan mengaktifkan scene yang ada di nomor +1. Jadi di sini kita harus mengatur dulu di build setting. Di sini kita atur 0 yang paling atas, kemudian yang di bawahnya 1. Jadi nanti dia akan melakukan perhitungan di situ. Di sini kita buat perintah untuk keluar gamenya, tinggal ketik application.quit, terus kita tambahin debug log supaya kita bisa cek nanti di bagian konsolnya apakah aplikasi benar-benar telah keluar atau belum. Lanjut ke bagian button, terus kita klik tanda plus di sini, lalu kita masukkan game object main menu. Nah, tadi coding yang sudah kita taruh dia akan muncul di situ. Lakukan hal yang sama untuk button keluar. Kita coba play ya. Nanti di sini kalau kita klik keluar di bagian konsol akan ada terlihat tulisan keluar. Tapi kalau kita klik mulai akan masuk ke scene satunya, yaitu game kita kemarin. Oke, lanjut ke pengaturan. Nah, tombol pengaturan ini kita pakai fungsi set active goal. Jadi nanti dia akan menonaktifkan atau mengaktifkan game objek tertentu. Ini saya buat dulu salah satu tombol nanti yang akan jadi tombol kembali. Jadi setelah pengaturan dipencet, nanti kita bisa kembali ke menu utama dengan cara klik tombol kembali. Jika tombol yang kita buat tadi tidak muncul di background, kita bisa merubah posisinya jadi di atas main menu. Untuk pengaturannya yang di bagian set active goal, teman-teman bisa ikutin saja di video. Jadi kalau dicentang itu artinya akan diaktifkan, jika centangnya dihapus berarti tidak diaktifkan. Saat di play, nah ketika kita klik tombol pengaturan dia akan menghilangkan main menu tapi memunculkan tulisan kembali.
Kita save dulu, kemudian kita pergi ke scene game kita. Di scene game kita juga mau buat tombol yang bisa membuat kita berpindah dari scene game kembali ke scene main menu. Di sini caranya sama seperti sebelumnya ya, saat kita membuat tombol button di main menu tadi. Di sini saya buat script baru dengan nama BTN Manager. Tapi kalau sebelumnya tadi build indexnya +1, di sini kita jadikan -1 karena kita mau scene-nya mundur -1 dari scene kita berada sekarang. Di sini kita balik ke codingan kita yang sebelumnya yang player controller. Di sini kita mau buat ruang baru untuk button kita supaya button ini auto muncul kalau player berhasil memenangkan gamenya. Kita seret tombol yang sudah kita buat tadi ke dalam tempat yang sudah kita buat, lalu kita play. Kita hapus dulu ya centangnya. Jadi di awal dia akan tidak muncul gitu, tapi saat player memenangkan permainan, nah tombolnya muncul bersamaan kata-kata kamu menang. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.